warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mulai dari transaksi 1 sampai dengan transaksi 5 terlebih dahulu ya. Jadi untuk transaksi yang pertama adalah bukti kas keluar ya. Bukti kas keluar ini terdiri dari pembayaran gaji karyawan bulan November dengan rincian wages and salaries sebesar 22.500.000, kemudian electricity dan telepon sebesar 2.500.000. Nah, untuk bukti kas keluar ini kita akan dicatat di kas disbursement journal ya. Di debitnya wages and salaries, kemudian electricity and telepon ya. Kemudian di kreditnya kita masukkan cash in bank ya. Bisa dilihat di kolom yang bagian bawah kas disbursement journal. Untuk tanggalnya kita masukkan tanggal 1, kemudian dokumen numbernya BKK 001, deskripsinya yaitu pembayaran gaji karyawan dan listrik bulan November. Nah, tadi kan di debitnya yaitu wages and salaries, kemudian sama electricity and telepon ya. Berarti di debit kita masukkan di kolom other, akun number untuk wages and salaries berarti 2110, amount-nya 22.500.000, kemudian 21120 untuk electricity dan telepon sebesar 2.500.000. Itu di kolom debit. Dan di kolom kreditnya kita masukkan cash in bank sebesar 25 juta. Jadi jurnalnya seperti ini ya, di kas disbursement journal. Kemudian kita lihat untuk transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua yaitu di sini ada bukti kas masuk dari Tuan Abdullah sebesar 124.750.000 untuk penjualan kendaraan atau vehicle ya. Jadi bukti kas masuk ini akan kita catat di cash receipt journal ya. Karena di sini bukti kas masuk berarti ada bertambahnya kas ya. Berarti cash in bank di debit, kemudian di kreditnya yaitu karena penjualan kendaraan berarti di kreditnya adalah vehicle ya. Vehicle kita bisa lihat di neraca saldo untuk vehicle itu sebesar 265 juta. Nah, kemudian selain vehicle di situ juga ada akumulasi depresiasi, di mana akumulasi depresiasi ini bisa mengurangi total vehicle ya, mengurangi jumlah nilai vehicle. Jadi untuk akumulasinya kita masukkan di kolom debit ya. Ini juga bisa dilihat untuk nilainya di neraca saldo yaitu sebesar 143.541.667 ya. Jadi di debitnya cash in bank dan akumulasi depresiasi, kemudian di kreditnya adalah vehicle sebesar 265 juta. Nah, setelah kita lihat antara debit dan kredit itu ada selisih ya. Ada selisih. Jadi di debitnya totalnya adalah 268.291.667. Berarti ada selisih sebesar 3.291.666,67. Nah, selisih ini adalah merupakan other
revenue ya. Other revenue atau penghasilan lain-lain. Jadi kita masukkan ke dalam jurnalnya, kita masukkan tanggalnya tanggal 2, kemudian dokumennya BKM 001, untuk deskripsinya adalah Tuan Abdullah. Berarti di debitnya kita masukkan cash in bank sebesar 124.750.000. Kemudian ada lagi berarti kita masukkan di other ya. Kita masukkan di other dengan nomor akun untuk akumulasi depresiasi vehicle ya 12140 sebesar 141.541.667. Kemudian di kredit kita masukkan vehicle ya. Vehicle kita masukkan di other, kode akunnya 121130 sebesar 265 juta. Kemudian untuk other revenue kode akunnya 85.000 sebesar 3.291.666,67 ya. Jadi ini jurnal di cash receipt jurnal. Kemudian kita lihat transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga merupakan bukti kas masuk ya. Bukti kas masuk. Di sini ada PT Putra. Keterangannya adalah penerimaan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 25 Oktober 2022 dengan termin 2/11 N/30. Kemudian ada keterangan dikenakan denda sebesar 1%. Ya, uang yang diterima dari pelunasan piutang ini sebesar 176.750.000. Nah, bukti kas masuk ini pasti akan dicatat di cash receipt journal, ya. Karena di sini menerima uang kas berarti di debitnya adalah cash in bank, ya. Kemudian karena di sini pelunasan piutang, berarti piutangnya berkurang, ya. Berkurangnya sebesar berapa? Kita lihat dulu. Berarti kita lihat data piutang di buku piutang di halaman sebelumnya, ya. Bisa dilihat piutang PT Putra berapa. Nah, di sini piutangnya adalah sebesar 175 juta. Nah, di sini kita lihat ini adalah pelunasan untuk penjualan kredit tanggal 25 Oktober dengan syarat 2/11 N/30. Berarti pelunasannya paling lambat adalah 30 hari, ya. Sekarang dari tanggal 25 Oktober sampai 4 Desember berarti itu lebih dari 30 hari. Berarti sudah tidak sesuai dengan ketentuan atau syarat, ya. Berarti ada keterlambatan pembayaran pelunasan piutang dagang. Berarti dikenakan denda 1% dari piutang dagang. Nah, sekarang piutang dagangnya adalah 175 juta. Kemudian dendanya berarti dihitung 1% dikali 175 juta, ya. Jadi dendanya 1.750.000. Jadi total uang yang kita terima adalah total piutang ditambah dengan total dendanya berapa. Ya, totalnya adalah 176.750.000. Jadi cash in bank-nya 176.750.000. Kemudian di kreditnya berarti berkurangnya piutang dagang atau account receivable 175 juta. Kemudian late fees collected atau denda keterlambatan pelunasan sebesar 1.750.000.
ya. Berarti ini bisa dilihat di jurnalnya di sini. Tanggalnya tanggal 4, kemudian dokumen numbernya BKM 002, deskripsinya adalah kita masukkan aja PT Putra. Di debitnya tadi ada cash in bank sebesar 176.750.000. Kemudian di kreditnya account receivable-nya 175 juta. Kemudian untuk dendanya kita masukkan di other ya. Kita masukkan di kolom other. Nomor akunnya 82.000. Jumlahnya adalah atau amount-nya 1.750.000. Itu untuk bukti transaksi 3. Nah, sekarang kita lihat di transaksi 4. Transaksi 4 ini, kita lihat ini adalah faktur ya. Faktur dari PT Gemilang untuk PT kita. Ya, berarti kita melakukan pembelian. Ya, pembeliannya di sini adalah pembelian secara kredit. Kita bisa lihat di termin, ya. Ada termin di sini 3/11 N/30. Berarti kita melakukan pembelian secara kredit. Nah, pembelian ini akan dicatat di purchase journal, ya. Di sini ada pembeliannya yaitu kulkas Polytron dan kulkas Samsung. Dengan harga satuan 6.500.000 dan 6.450.000. Berarti di sini total pembeliannya 155.400.000. Kemudian ada PPN 11%. 11% dikali total pembelian ya. 17.094.000. Kemudian ada biaya pengiriman sebesar 1.100.000. Nah, di sini untuk pembelian secara kredit ini kita membayar uang muka sebesar 50 juta. Kemudian sisanya adalah tagihan atau utang ya, karena kita beli berarti kita mempunyai utang. Kalau kita beli secara kredit berarti kita mempunyai hutang sebesar 123.594.000. Nah, dengan melakukan pembelian ini berarti persediaan barang kita bertambah. Atau di sini merchandise di debitnya merchandise inventory sebesar pembelian, kemudian ada pajak atau paid-in. Paid-in-nya sesuai yang ada di faktur kita masukkan. Kemudian ada biaya pengiriman atau prepaid ya. Kemudian di kreditnya karena kita membayar uang muka berarti kita mengeluarkan uang kas ya. Berarti di kreditnya cash in bank sebesar 50 juta dan sisanya adalah merupakan tagihan atau hutang atau account payable ya. Berarti untuk di purchase journalnya kita catat tanggalnya tanggal 7, dokumennya EP JK 001, deskripsinya yaitu PT Gemilang. Untuk di debit berarti tadi ada merchandise inventory sebesar 155.400.000. Kemudian paid-in atau pajaknya adalah 17.094.000. Kemudian ada biaya pengiriman atau prepaid. Nah, prepaid ini kita masukkan di kolom other dengan akun numbernya 51100, amount-nya 1.100.000. Kemudian di kreditnya kita masukkan account payable-nya sebesar 123.594.000 dan cash in bank kita masukkan di kolom other ya.
Akunnya 1110, amount-nya 50 juta. Oke. Dan yang terakhir kita lihat transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima adalah bukti memorial, ya. Berdasarkan nota retur sekian, mohon dikirimkan kembali barang dagangan yang dibeli dari PT Gemilang. Berarti dari barang yang kita beli ada di retur sebesar 6.500.000 plus PPN-nya 715.000 ya. Jadi yang diretur sebesar 7.215.000. Karena barang itu kita kembalikan, otomatis tadi hutang kita akan berkurang ya. Berarti di debitnya account payable sebesar 7.215.000. Kemudian karena barangnya dikembalikan, berarti merchandise inventory-nya di kredit ya. Merchandise inventory-nya di kredit sebesar barang yang dikembalikan 6.500.000. Kemudian pajaknya juga di kolom kredit sebesar 715.000. Nah, berarti di general jurnalnya kita catat tanggalnya tanggal 8, kemudian dokumen numbernya BM001, deskripsinya di sini, di debitnya account payable, kemudian di kreditnya merchandise inventory dan paid in ya. Referensinya berarti kita masukkan aja kode akun dari masing-masing ya. Untuk akun payable 21100, untuk merchandise 1160, untuk paid in 11190. Untuk di debit berarti account payable 7.215.000, di kreditnya merchandise inventory 6.500.000, kemudian paid in-nya 715.000. Jadi ini pembahasan dari transaksi 1 sampai dengan transaksi 5. Semoga bisa dipahami dan kalian coba praktekkan di lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.